Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal. Saya Alvin Fajriati dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya diberi tugas untuk membuat video pembelajaran tentang materi NAT dan firewall. Oke, langsung saja. NAT itu apa sih? NAT atau Network Address Translation merupakan sebuah sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan menggunakan sebuah alamat IP. Sehingga setiap komputer di dalam NAT ketika berselancar di internet akan terlihat memiliki alamat IP yang sama jika dilacak. Dengan kata lain, sebuah alamat IP pada jaringan lokal akan terlebih dahulu ditranslasikan oleh NAT untuk dapat mengakses IP publik di jaringan komputer. Sebelum proses translasi ini, maka pengguna tidak dapat terhubung ke internet. Cukup banyak pengguna NAT yang memanfaatkan sistem ini. Bisa jadi dikarenakan ketersediaan alamat IP yang terbatas, membutuhkan keamanan lebih, atau ada pula yang menggunakan NAT karena dinilai lebih fleksibel dalam hal administrasi jaringan. Sebab jaringan NAT didesain menyederhanakan alamat IP dan untuk melindunginya. Jenis-jenis NAT. Secara singkat, ada 4 jenis NAT yang perlu diketahui, yaitu NAT tipe statis, dinamis, overloading, dan overlapping. Yang pertama, NAT statis. Bekerja dengan menerjemahkan semua alamat IP yang belum terdaftar menjadi alamat IP yang terdaftar. NAT statis banyak digunakan untuk komputer yang ingin dapat diakses dari luar. NAT statis ini sebetulnya bisa dibilang pemborosan terhadap alamat IP yang didaftarkan, sebab setiap satu komputer dipetakan untuk satu alamat IP terdaftar. Sehingga, jika ada banyak komputer yang didaftarkan, tentu semakin terbatas pula alamat IP yang masih tersedia. Kekurangan lain dari NAT statis adalah kurang aman dibandingkan NAT dinamik, sebab setiap komputer memiliki alamat IP tersendiri. Dan akhirnya, risiko penyusup masuk langsung ke dalam jaringan privat lebih besar. Yang kedua adalah NAT dinamis. NAT dinamis bekerja dengan mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu kelompok dengan alamat IP terdaftar yang sama, sehingga nantinya ada beberapa komputer yang memiliki kesamaan alamat IP terdaftar. Keuntungan menggunakan NAT dinamis tentu lebih amannya penelusuran di internet. Ketika ada penyusup yang ingin menembus komputer yang menggunakan NAT dinamik, maka penyusup tersebut pasti mengalami kesulitan, sebab alamat IP yang diasosiasikan ke suatu komputer selalu berubah secara dinamis. NAT dinamis juga memiliki kekurangan, yaitu jika semua alamat IP sudah terpenuhi dan terpakai semua, maka jika ada penambahan komputer lain, komputer tersebut tidak lagi dapat terhubung ke internet melalui NAT. Yang ketiga adalah overloading NAT, memungkinkan lebih dari satu klien terhubung menuju satu IP publik, namun pada port yang berbeda. Sehingga saat NAT menerima permintaan dari klien untuk dihubungkan kepada server, NAT kemudian akan menentukan nomor IP dan port untuk klien tersebut. Keuntungannya adalah walaupun sebuah nomor IP telah digunakan, namun masih bisa dipakai untuk klien lain sebab berada dalam port yang berbeda. Yang keempat adalah overlapping NAT. Bentuk NAT yang melakukan penerjemahan dua arah, terutama jika terhadap nomor yang sama antara alamat IP publik dan lokal. Agar tidak terjadi konflik, maka NAT mengubah nomor IP publik menjadi nomor yang tidak terdapat dalam jaringan lokal. Setelah mengenal pengertian dan variasi NAT yang ada, lalu sebenarnya apakah fungsi NAT ini? Yang pertama adalah melakukan penghematan terhadap IP legal yang disediakan oleh Internet Service Provider atau ISP. Yang kedua, meminimalisir adanya duplikasi alamat IP dalam jaringan. Yang ketiga, ketika terjadi perubahan jaringan, menghindari proses pengelamatan kembali. Keempat, menambah fleksibilitas untuk terhubung dengan jaringan internet. Kelima, melakukan peningkatan terhadap keamanan sebuah jaringan. Dan yang terakhir,
Dibandingkan dengan aplikasi alternatif seperti proxy, penggunaan NAT memberikan fleksibilitas dan performa. Dan yang terakhir, dibandingkan dengan aplikasi alternatif seperti proxy, penggunaan NAT memberikan fleksibilitas dan performa yang baik. Selanjutnya adalah bagaimana cara kerja NAT. Pertama-tama, NAT menerima permintaan dari klien berupa paket data yang ditujukan untuk sebuah server remote di internet. NAT kemudian mencatat alamat IP klien, lalu menyimpannya ke dalam tabel translasi alamat. Selanjutnya, alamat IP komputer klien tersebut diubah oleh NAT menjadi nomor IP NAT, lalu NAT yang akan melakukan permintaan kepada server. Server kemudian merespon permintaan tersebut. Dari sudut pandang server, yang terlihat adalah alamat IP NAT, bukan alamat IP klien yang meminta data bersangkutan. NAT menerima respon dari server, lalu melanjutkannya dengan mengirimkan ke alamat IP klien yang bersangkutan. Keempat tahap tersebut terjadi berulang-ulang, sehingga walaupun klien komputer tidak memiliki alamat IP pabrik, namun tetap dapat mengakses internet. Materi kedua, yaitu firewall. Dunia teknologi mengalami banyak sekali perkembangan yang pesat. Namun, di sisi lain juga timbul beberapa masalah berkaitan dengan keamanan perangkat komputer. Sehingga muncullah salah satu solusi efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu penggunaan firewall. Mungkin bagi sebagian orang tentu sudah mendengar kata tersebut, khususnya bagi pengguna sistem operasi Windows. Nah, yang menarik dari sistem tersebut bukan hanya karena ikonnya yang berupa tembok bata berwarna merah saja. Namun, fungsi atau kelebihan dari sistem tersebut yang cukup kompleks. Apa sih itu firewall? Firewall adalah sistem keamanan jaringan komputer yang mampu melindungi dari serangan virus, malware, spam, dan serangan jenis yang lainnya. Dapat dikatakan juga bahwa firewall merupakan perangkat lunak untuk mencegah akses yang dianggap ilegal atau tidak sah dari jaringan pribadi atau private network. Tugas utama dari adanya firewall sendiri adalah untuk melakukan monitoring dan mengontrol semua akses masuk atau keluar koneksi jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Namun, masih terdapat beberapa orang atau user yang belum aware dan adanya sistem ini dan cenderung mengabaikan dari sistem keamanan pada jaringan komputer. Selain itu, firewall juga mempunyai peranan penting dalam menjaga keamanan lalu lintas dan jaringan internet yang terhubung dengan perangkat komputer. Nah, ketika ada sebuah koneksi ilegal atau lalu lintas yang mencurigakan masuk ke dalam perangkat jaringan komputer, maka masalah tersebut akan semakin menjadi rumit dan pelik. Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk terus mengaktifkan perlindungan awal dengan menggunakan firewall system untuk mencegah terjadinya hal tidak diinginkan. Alasan yang berikutnya, dengan adanya firewall juga sangat membantu untuk terhindar dari praktik pencurian data, penyalahgunaan informasi, ataupun kebocoran rahasia perusahaan. Nah, semua hal tersebut dapat diselesaikan dengan menerapkan sistem keamanan komputer atau lebih dikenal dengan istilah cyber security. Salah satu komponen dalam keamanan komputer sendiri adalah dengan mengaktifkan layanan dari firewall untuk tetap terhubung setiap waktu. Selanjutnya adalah fungsi firewall. Terdapat banyak sekali keunggulan dan fitur yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna agar tetap aman dalam mengakses halaman situs. Ada beberapa fungsi utama dari penerapan firewall. Yang pertama, melindungi data dari serangan hacker. Pertama, jika sering mengakses internet dan tidak mengontrol aktivitas lalu lintas, maka semakin besar peluang untuk terkena peretasan data yang dilakukan oleh hacker untuk mendapatkan informasi penting yang dimiliki. Untuk dapat mencegah terjadinya hal tersebut, maka perlu untuk mengaktifkan sistem perlindungan dari firewall agar tetap dapat berselancar di internet dengan nyaman dan aman. Kedua, mampu memblok konten yang tidak diinginkan.
Fitur dari firewall juga dapat digunakan untuk memblokir atau melarang sebuah konten website dari alamat yang spesifik pada perangkat komputer. Selain itu, dapat mengatur alamat URL apa saja yang tidak boleh untuk diakses pada device sendiri. Yang ketiga, untuk monitoring bandwidth. Firewall juga berfungsi untuk membatasi dan memonitor layanan bandwidth yang bisa digunakan. Selanjutnya, dapat menetapkan batasan untuk setiap konten berupa gambar, video, musik, atau hiburan lain. Dan juga dapat menentukan sendiri konten yang cocok dengan minat dan keinginan, misalnya konten di bidang bisnis dan IT. Dan yang terakhir, dapat mengakses layanan VPN. Di dalam firewall juga memfasilitasi dengan adanya fitur VPN atau Virtual Private Network yang berfungsi untuk dapat mengakses berbagai akses konten atau website yang diblokir oleh pihak provider. Hal tersebut tentunya dapat meningkatkan produktivitas dan sistem data sharing yang akan diimplementasikan. Jenis-jenis firewall. Yang pertama, Next Generation Firewall. Jenis ini sering diklaim sebagai bentuk dari firewall masa kini, di mana untuk Next Generation Firewall terbagi menjadi 3 fitur utama, yaitu pengecekan detail paket, evaluasi sumber paket, serta penentuan penilaian identitas paket. Yang kedua, Packet Filtering Firewall. Jenis yang kedua ini adalah tipe yang paling senior daripada jenis yang lainnya. Proses kerja dari jenis ini adalah dengan cara mengecek paket sistem tersebut. Proses pengecekan yang dilakukan meliputi validasi alamat IP, nomor port, tipe, dan kebutuhan yang lainnya. Yang ketiga, Proxy Firewall. Proxy Firewall sering juga disebut dengan Application Level Gateway yang bekerja dengan memproses nilai sumber paket beserta isinya. Hal tersebut nantinya akan muncul perbedaan ketika Anda memakai proxy firewall. Dan jenis yang terakhir adalah Stateful Inspection Firewall, di mana fungsi utamanya adalah untuk mengecek paket source dan membuka isi dari paket tersebut. Adapun manfaat firewall. 1. Melindungi komputer dari akses ilegal jarak jauh. 2. Mampu menjadi aplikasi game online lebih aman. Dan 3. Dapat memblokir pesan yang tertaut. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Jika masih ada yang kurang, mohon dimaklumi. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.